Halo, perkenalkan nama saya Iga Lintang Sativa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum agraria. Kata agraria berasal dari kata aker Belanda, agros Yunani berarti tanah pertanian. Anger itu Latin berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian. Dan agrarian itu Inggris berarti tanah untuk pertanian. Dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa agrarian is relating to land or to a division or distribution of lands as an agrarian's laws. Itu Henry Campbell Black 1991 halaman 43, yaitu menunjukkan pada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan dan pemilikannya. Pranka Adi Subrata, G. Pure Wadamirta, WGS 1960, menggunakan istilah agrarius, berarti peladangan, persawahan, pertanian. Dalam hukum tanah Malaysia 1965, pengertian tanah yang disebut land itu melingkupi yang pertama, permukaan bumi dan semua bagian pembentuknya. Yang kedua, bagian bumi di bawah permukaan dan segala isi yang dikandungnya. Yang ketiga itu ada seluruh tanaman dan sumber daya alam, baik yang sudah diolah menjadi suatu barang produksi maupun yang masih berada di atas atau di bawah permukaan bumi. Yang keempat, ada segala sesuatu yang dapat secara permanen atau sementara di atas atau di bawah permukaan bumi. Dan yang kelima, yang terakhir itu ada bagian bumi di bawah air. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, itu Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104 dan tambahan Lembaran Negara nomor 2043 yang dikenal dengan sebutan UPA, Undang-Undang Pokok Agraria, tidak memberikan rumusan yang jelas tentang istilah tanah. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini diadakan perbedaan antara pengertian bumi dan tanah, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi, dan perluasan pengertian bumi dan air dengan ruang angkasa adalah bersangkutan dengan kemajuan teknik dewasa ini dan kemungkinannya itu dalam waktu-waktu yang akan datang. Namun, dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia-Nya Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa itu termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kesemuanya merupakan satu kesatuannya. Dengan demikian, maka ruang lingkup agraria menurut UUPA adalah meliputi bumi, air, ruangan, angkasa. Baik, saya di sini selaku pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang pengertian hukum tanah. Sebelumnya perlu kita ketahui apa sih tanah itu? Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah merupakan salah satu objek yang diatur dalam hukum agraria. Tanah yang diatur dalam hukum agraria ini bukanlah tanah yang dalam berbagai aspeknya, namun dalam aspek yuridisnya yang dimana berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA yang menentukan atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi.
yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang serta badan-badan hukum. Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah sebagian tertentu atas permukaan bumi yang terbatas, berdimensi 2, dengan usuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh UU PA untuk digunakan dan dimanfaatkan. Dalam hukum kebiasaan Inggris, pengertian tanah adalah permukaan bumi, bebatuan yang berada di bawah tanah atau di atas permukaan, di dalamnya termasuk tumbuhan dan bangunan yang ada di atasnya. Kemudian istilah tanah juga berasal dari kata land atau ground atau soil atau earth. Pengertian tanah dapat dibaca dalam pasal 2 Land Acquisition Act 1960, Malaysia. Land means alienated land within the meaning of the state land law, land occupied under customary right, and land occupied in expectation of title. Dalam definisi ini, tanah dilihat dari aspek penguasaannya. Tanah dari aspek penguasaannya dibagi dua macam, yaitu satu, tanah yang dikuasai di bawah hak adat, hukum adat, dan dua, tanah-tanah yang dikuasai dengan atas hak lainnya. Tanah dari fungsi budaya merupakan bertemunya dua atau lebih budaya dalam satu masyarakat, sehingga pada tanah itulah masyarakat melakukan transaksi satu sama lain. Dengan demikian, hukum tanah adalah keseluruhan aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret beraspek publik dan private yang disusun secara sistematis hingga menjadi satu kesatuan yang merupakan status sistem. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Anji Samansyah sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi yaitu Dasar Hukum Pembentukan Hukum Agraria Nasional. Dasar Hukum Pembentukan Hukum Agraria Nasional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum pada pasal 33 ayat 3 yang menentukan sebagai berikut: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperlukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara dalam hal ini selaku organisasi kekuatan yang tertinggi diberikan kewenangan dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola untuk mencapai kemakmuran rakyat. Yang kedua, pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara. Yang ketiga, tujuan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah suatu bentuk sebenarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum utama yang formal bagi pembentukan hukum agraria nasional atau UU PA. Yang selanjutnya, UU PA menjadi dasar hukum utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang tujuan hukum agraria nasional. Penjelasan hukum umum Angka 1 UU PA menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia yang susunannya kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agraria, bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam hal itu, hukum agraria yang berlaku sekarang ini yang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya dalam hal ini justru merupakan penghambat daripada tercapainya cita-cita di atas. Hal ini disebabkan terutama A. Karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini masih tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintahan jajahan dan sebagai lainnya dipengaruhi olehnya sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam pelaksanaan pembangunan semesta dan rangka penyelesaian revolusi nasional sekarang ini.
Yang kedua, karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintah jajahan, yaitu hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat di sampingnya peraturan-peraturan dan yang didasari atas hukum barat. Dan hal selain menimbulkan masalah antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita peraturan massa. Yang ketiga, karena bagi masyarakat asli, hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum. Berhubung dengan itu, maka perlu adanya hukum agraria yang baru, yang nasional, yang akan menggantikan hukum yang berlaku sekarang ini, dan tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum agraria yang baru itu harus memberikan kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan di atas, dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan negara serta memenuhi keperluan menurut permintaan zaman dan skala soalnya agraria. Dan dari itu, hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan daripada asas keharmonisan negara dan cita-cita bangsa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, serta khususnya harus merupakan pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara yang tercantum di dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.